Oke, baik. Kita share kembali pada mata kuliah strategi penggunaan sistem informasi pada bisnis ini tidak terlepas dari keberadaan organisasi. Organisasi di sini bisa itu bentuk perusahaan, bentuk kelompok masyarakat, bentuk organisasi-organisasi yang dibangun oleh mahasiswa. Baik itu yang menghasilkan keuntungan maupun tidak, itu tetap kita namakan organisasi. Dalam menjalankan sebuah organisasi, pasti punya strategi dan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di mana ketika strategi dan tujuan itu bisa dibantu oleh sistem informasi, mau itu percepatan tujuan organisasinya atau membantu dalam dari organisasinya. Ada yang login. Nah, untuk info sebelum kita masuk ke mata kuliah dan untuk tugas mahasiswa hari ini, di sini ada beberapa pertanyaan. Sebagai seorang manajer, Anda diminta untuk membangun sistem informasi untuk kepentingan perusahaan Anda. Anggap kita sekarang punya usaha kita itu dalam bentuk yang umum dan lagi tren itu dalam bentuk kafe misalnya. Anggap bayangkan diri kita seorang manajer di sebuah kafe. Nah, langkah-langkah apa yang perlu Anda ambil dan Anda akan menjadi orang yang memutuskan sistem apa yang akan dibangun dan apa yang dibuat di sistem tersebut dan bagaimana sistem itu akan diterapkan. Nah, ini nanti mahasiswa bantu menjawab setelah perkuliahan kita selesai. Jadi di sini ada clue yang harus saya perjelas. Ketika kita bicara sebuah sistem, itu belum tentu kita membangun sebuah aplikasi. Tolong bedakan antara sistem dan aplikasi. Jadi kebanyakan ketika kita bangun sistem informasi itu membangun aplikasi. Itu tidak mesti seperti itu. Jadi ketika kita bangun sistem, belum tentu kita membangun aplikasi. Nah, tapi ketika bangun aplikasi, sudah pasti kita membangun aplikasi berdasarkan sistem. Jadi sistem ini misalnya sistem kerja karyawan di kafe, atau sistem keuangan, sistem penghitungan keuangan, laba bersih, saldo awal, modal. Nah, itu ada sistemnya. Jadi tidak semata-mata membangun aplikasi. Itu dia. Ini langkah-langkah yang mahasiswa ambil nanti ketika mengorganisasi atau menjalankan atau sebagai seorang manajer di salah satu perusahaan. Perusahaan ini kita ambil contohnya kafe gitu, biar teman-teman bisa merasakan sendiri kira-kira bagaimana. Oke. Pertama, hubungan sistem informasi dengan organisasi. Ini yang akan kita pelajari di 2 pertemuan ke depan. Kedua, pengaruh sistem informasi terhadap bisnis dan organisasi perusahaan. Yang ketiga, memahami ciri-ciri dari organisasi yang diperlukan untuk mendesain, membangun, dan menjalankan sistem informasi manajemen. Yang keempat, memanfaatkan sistem untuk meningkatkan daya saing manajemen. Nah, ini dia. Inilah 2 topik atau 4 topik yang akan kita bahas di 2 pertemuan ke depan. Oke, sebelum kita masuk, kita review dulu hubungan pengelolaan dengan sistem informasi. Jadi ketika kita membangun sistem dan informasi yang di dalam organisasi, kita mempunyai struktur level dari organisasi tersebut. Struktur level ini bisa kategorikan level paling bawah itu operasional. Operasional ini bisa kalau kita ambil contohnya tadi kafe, operator ini selevel kasir, bartender. Nah, itu dia selevel itu. Operator itu kita kategorikan ketika menjalankan organisasi itu levelnya operator. Nah, secara definisi operator itu untuk memproses transaksi dan merespon permintaan. Jadi kalau ada pelanggan datang, yang dihadapi terlebih dahulu kasir, terus nanti dilayani sama waitersnya, yang setelah di-create sama bartendernya atau chefnya untuk pesanan dari pelanggannya. Nah, di level manajemen di level bawah ini biasanya di level pengawas. Nah, biasanya kalau kafe yang cukup besar ada pengawasnya, misalnya yang bertanggung jawab atas operasional hari itu.
Ya, ada temennya yang masuk, baru masuk. Nah, pengawas ini dalam arti apa? Mengawasi perencanaan yang telah dibikin di level atasnya lagi. Oke, level perencanaan ini level manajemen. Jadi setelah dia create perencanaan, maka level bawah wajib untuk memahami rencananya dan melakukan pengawasan terhadap rencana tersebut. Nah, ini manajemen di level bawah. Ini biasanya supervisi atau pengawas lapangan. Nah, di level atasnya lagi, di manajemen level tengah, level menengah itu ada perencanaan taktis. Nah, di mana dia ini membuat rencana untuk keberlangsungan dari bisnisnya. Misalnya ketika bisnis kafe kita terdampak pandemi, yang memutuskan untuk membuat rencana itu adalah manajemen level menengah. Ini biasanya kalau di kafe jabatannya itu kepala kafe. Kepala kafe itu yang mengatur jalannya bisnis kafe di suatu tempat tertentu atau di suatu cabang tertentu. Itu kita namakan manajemen level menengah untuk perencanaan taktisnya. Nah, ya ini yang bikin strategi. Misalnya terdampak pandemi, apa yang akan dilakukannya? Oke, kita jualan menggunakan Gojek, kita membangun sistem aplikasi yang bisa pemasaran aplikasi yang bisa memasarkan produk kita dengan menambah satu armada antar jemput agar bisa tetap berjualan. Nah, itu dia yang menentukan strateginya. Nah, dari strategi yang dirancang oleh manajemen level menengah ini, itu akan diajukan ke manajemen level atas. Ini biasanya owner atau pemodal atau investor. Setelah diajukan dia yang menentukan pengambilan keputusannya. Apakah tadi misalnya contohnya manajemen level menengah itu buat rencana untuk mengembangkan aplikasi untuk mempromosi produknya serta bisa mengorder dari aplikasi tersebut. Nah, diajukan ke level atas, maka level atas itu kalau setuju dengan rencananya langsung meng-ACC. Nah, jadi ini dia 4 level manajemen yang akan terjadi di dalam organisasi. Mau itu organisasi perusahaan, mau itu organisasi pendidikan, itu pasti ada. Oke, kita ambil sampel satu lagi di luar sampel kafe tadi. Misalnya untuk level perbankan, ambil contoh perbankan. Operator itu biasanya teller, CS, customer service, atau di level pemasarannya itu level operator yang terjun langsung menjalankan bisnis, bertemu langsung sama nasabahnya. Di level manajemen bawah itu biasanya pengawasnya ada di back office. Kalau di perbankan itu jabatannya di back office itu ada supervisor namanya atau penyelia di beberapa bank untuk merencanakan pengawasan terhadap proses yang terjadi di lapangan. Nah, di levelnya lagi ada kepala cabang, kepala kantor cabang, kepala kantor cabang pembantu, itu di level manajemen level menengah. Untuk level atas itu ada di kantor pusat. Misalnya kantor pusat kita perbankan banyaknya itu di Jakarta. Jadi manajemen level atas biasanya divisi-divisi yang menaungi tentang perencanaan ini. Lalu divisi itu dinaungi sama direktur dinaungi sama komisaris. Nah, seperti itu. Jadi 4 level ini pasti ada di setiap organisasi atau perusahaan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam sistem informasinya, kita harus mengerti dulu nih gimana organisasi itu dijalankan, level-level apa saja yang terlibat. Lalu kita ketika mau mengembangkan sistem kerjanya berdasarkan sistem informasi, maka kita mainnya di level yang mana? Nah, itu dia. Nah, di sini organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Jadi ketika kita membangun sistem informasi, diharapkan tujuan dari sistem informasi itu untuk kepentingan perusahaan. Nah, dalam prakteknya kebanyakan membangun sistem informasi banyak untuk kepentingan bos katanya kan, untuk kepentingan manajer. Nah, kepentingan perusahaan ini belum tentu sama dengan kepentingan bos. Jadi kalau kepentingan perusahaan, misalnya tujuan perusahaannya menjadi kafe yang bisa melayani masyarakat 24 jam. Nah, itu dia. Gimana membangun sistem untuk
membuat tujuan kafe itu tercapai. Contohnya tadi membangun kafe yang bisa melayani 24 jam, bikinlah shift kerja yang bisa membuat kafe itu buka 24 jam. Nah, dari shift kerja itu untuk membantu memonitoring kinerja pegawainya, kita bangunlah sistem absensi. Nah, itu dia, di situ sistem informasi berperan untuk membantu manajerial memonitoring karyawannya dengan membangun sistem absensi seperti itu. Poin berikutnya, proses bisnis, budaya organisasi, tujuan, pilihan, dan gaya kepemimpinan mempengaruhi jenis sistem informasi yang akan dibangun. Nah, ini dia. Ketika kita membangun sebuah sistem informasi di salah satu organisasi, ada budaya organisasi itu yang terlibat. Contohnya, kalau organisasinya keluarga, itu biasanya karakter keluarganya terbawa ke dalam organisasi. Atau kalau organisasi yang lebih besar, misalnya organisasi pemerintahan, gaya pemerintahan kita yang dibawa di sistem informasinya. Jadi kita sebagai pelaku yang akan membangun atau membantu dalam pengembangan sistem informasi, tidaknya harus memahami 6 dari kategori ini. Yang pertama, proses bisnis yang kita pahami. Kedua, budaya organisasinya. Ketiga, tujuannya. Keempat, pilihannya. Kelima, gaya kepemimpinannya seperti apa. Ini yang akan mempengaruhi sistem informasi yang akan kita bangun. Oke, ada bosnya yang suka marah. Nah, sistemnya itu harus cepat sesuai keinginan bos, ya kan? Ada bosnya yang suka santai, nggak apa-apa, legowo saja. Yang penting kita masih dapat income harian, katanya seperti itu. Jadi ini tergantung nanti sistem yang akan kita rancang di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan. Nah, organisasi merupakan birokrasi dengan pembagian tenaga kerja dan spesialisasi yang jelas. Nah, jadi ketika kita membangun sebuah organisasi, harus jelas nih tenaga kerja yang kita pakai apa, spesialisasinya harus jelas. Sehingga kalau nanti teman-teman masuk ke dalam dunia kerja, kalau ada yang disuruh ngerjain semua, itu udah nggak sehat organisasinya. Kalian disuruh apa ya? Nah, kayak saya dulu awal-awal kerja itu kan disuruh jadi IT support. Pertama kita masang jaringan juga, terus install komputer, baikkan printer. Terus kalau AC-nya rusak kita. Nah, jadi udah mulai tidak sehat organisasinya karena kepemimpinannya tidak begitu paham bagaimana menjalankan sebuah organisasi. Jangan ada sampai dirugikan atau hak-hak karyawan itu tidak dipenuhi karena kewajiban mereka datang jam 8 sampai jam 5 dengan semua job description atau tawaran pekerjaannya itu sudah dijalankan. Jadi ketika nanti teman-teman mau masuk ke organisasi, mengevaluasi atau kerja di dalam organisasi tersebut, oh, dari tadi belum ganti slide-nya. Kok bisa ya? Belum, Pak. Dari tadi terus. Saya udah sampai slide ke-7. Walah, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Teksnya itu juga. Isinya teks aja yang saya ceritakan tadi. Kita lanjutkan aja. Ini udah geser ya? Udah, Pak. Selanjutnya itu ada organisasi mengatur spesialis pada hierarki wewenang. Nah, di mana setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan yang dibatasi oleh peraturan atau prosedur tertentu. Nah, dalam kita menjalankan organisasi, mengatur spesialisasi kepada hierarki wewenang. Jadi ketika kita sudah mengatur spesialisasi tenaga kerja tadi, orang ini tugasnya apa, kerjaannya apa, keahlian apa yang dibutuhkan, maka ada SOP yang diterbitkan oleh organisasi. SOP ini peraturan perusahaan atau peraturan organisasi yang diterbitkan oleh organisasi untuk mengatur cara kerja mereka. Jangan sampai tiap hari karyawannya gosip aja gitu kan. Nah, nanti teman-teman mahasiswa, karena sekarang mahasiswa spesialisasinya apa, kewajiban itu belajar. Jadi kita sebagai mahasiswa, kewajiban kita kepada orang tua posisinya itu sebagai manajemen levelnya itu di level
atas dan menengah. Jadi kalau di kita di kampus manajemen level atas, menengah, bawah itu orang tua kita, karena dia yang merencanakan kita kuliah, karena dia yang merencanakan atau menyusun strategi kuliahnya jurusan apa, dibantu dengan informasi dari dan keminatan anak-anaknya. Di atas dia memutuskan. Nah itu dia. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa, maka kewajiban kita atau tanggung jawab kita sebagai mahasiswa belajar. Nah itu saja, belajar sesuai dengan mata kuliah yang sudah ditentukan di semesternya. Karena orang tua kita sebagai investor kita, dia sudah nanamkan duitnya ke kita. Semester berapa diminta, berapa uang semesternya sekarang? 3 juta. Berapa uang semesternya? 2.200.000. Nah, 2.200.000 per 6 bulan. Per bulan kalau kita kuliah offline dibayarkannya uang bulanannya, uang kosnya. Dia udah investasi besar tuh ke anaknya, berharap ketika anaknya tamat kuliah nanti anaknya bisa menghasilkan sebuah tujuan dari orang tua. Tujuan orang tua itu bukan berharap anaknya akan mengembalikan duitnya tadi, tidak. Tapi lebih berharap anaknya ini bisa jadi yang diharapkan contoh bisa bekerja sesuai di tempat yang layak, bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Cuma itu aja tujuan dari orang tua sebenarnya. Jadi kalau nanti perkuliahannya tidak jalan dengan baik, maka akan mengecewakan investor kita. Investor kita itu ialah orang tua kita. Itu sama persis ketika kita menjalankan organisasi. Ketika kita kinerjanya tidak bagus di perusahaan, maka manajemen akan melihat, memantau apakah pekerja ini atau karyawan ini bisa dilanjutkan atau tidak. Nah itu dia. Selanjutnya, organisasi dapat mengubah masukan menjadi produk atau jasa pada fungsi produksi. Nah di sini ketika organisasi dijalankan, setidaknya ada proses yang terjadi di dalam organisasi itu. Proses ini bisa mengubah yang tadinya masukan menjadi produk atau jasa. Kalau kok nggak mau diklik ini ya? Dia mau masuk tapi nggak bisa diklik. Wah, error. Saya refresh sebentar ya, kayaknya nggak bisa diklik nih. Ada temennya yang masuk. Oke, udah kelihatan slide-nya? Ya. Sistem. Tunggu, saya matikan beberapa aplikasi. Katanya proses di komputer saya agak berat. Ini udah jelas ya suaranya ya? Udah jelas suaranya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Slide-nya udah kelihatan ya? Oke. Organisasi dapat merubah masukan dari produk menjadi produk atau jasa yang pada fungsi produksi. Oke, di sini maksudnya dimana ketika kita membangun organisasi, mau itu tadi kita ambil contoh pertama itu kafe, di sana dia menciptakan produk makanan, minuman, serta jasa dari tempat kita nongkrong itu sebuah jasa dari produk kafe. Jadi produk kafe itu ada dua, produk makanan dan minuman serta jasa layanan atau jasa tempat kita nongkrong di sana. Nah itu keluaran dari organisasi kafe. Tapi kalau kampus masukannya itu SDM, keluarnya SDM yang lebih berkompetensi di dalam jurusan tersebut. Jadi kalian nanti ini masuk semester 1, tamat di semester 8, itu akan menjadi sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam keilmuan sistem informasi. Nah itu dia.
Selanjutnya itu ada produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan untuk pengambilan persediaan input. Nah, di sini oleh lingkungan untuk pengembalian persediaan input. Nah, jadi ketika kita memproduksi itu tidak seluruhnya menghasilkan output yang bisa siap dipakai. Bisa jadi menjadi input lagi. Nah, contoh produksinya itu misalnya dari kayu menjadi kertas. Nah, dari kertas masih bisa inputan untuk menjadi buku lagi. Nah, jadi itu. Jadi produk, barang, dan jasa itu bisa dikonsumsi oleh lingkungan untuk pengembalian input lagi. Jadi barang itu bisa kita proses sampai jadi atau diproses setengah jadi. Nah, barang-barang setengah jadi ini yang lagi tren di kalangan organisasi ekspor. Jadi kalau teman-teman mahasiswa banyak atau suka dalam berbisnis atau suka lihat-lihat konten bisnis, memang produksi ekspor di Indonesia lagi sangat diminati untuk pembisnis muda. Salah satunya ekspor arang, ekspor serabut kelapa, ekspor kelapa sawit. Banyak itu produknya. Jadi di sana dia menciptakan produk, tapi produknya ini masih bisa diolah kembali sebagai bahan baku untuk produk berikutnya. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya itu ada struktur organisasi. Nah, ketika kita menjalankan organisasi, tentu ada orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Perlu adanya struktur atau level-level dalam kepengurusan dari organisasi. Semua organisasi memiliki bentuk atau struktur, sudah pasti. Yang kedua, pada perusahaan wirausaha kecil akan sering menentukan sistem yang dirancang dengan buruk yang dikembangkan terburu-buru. Nah, ini maksudnya ketika kita menjalankan sebuah usaha kecil, kebanyakan dari kita itu tidak melakukan perancangan yang sangat mendalam atau detail dan dikembangkan terburu-buru, tidak memikirkan pasarnya seperti apa, tidak memikirkan ruang lingkup atau segmentasi pasarnya, sehingga usaha tadi rentan terjadinya kemunduran atau susah untuk berkembang. Nah, diharapkan ketika nanti kita membangun membantu sebuah organisasi dengan merancang sebuah sistem informasi di dalamnya, ada yang kita persiapkan. Contohnya, ketika saya mau membangun sebuah usaha, saya sekarang menjalankan beberapa usaha, mau itu di bidang IT dan di luar bidang IT, tetap saya lakukan itu perancangan terhadap sistem informasinya. Oke. Terakhir saya mengembangkan laundry saya di Jalan Sukakarya. Sebelum saya menjalankan bisnisnya, itu saya analisa dulu. Kita melakukan analisa SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, strength ini apa sih kekuatan kita untuk membangun sebuah usaha? Oke, saya contohkan, saya membangun sebuah laundry. Kekuatan saya membangun laundry apa? Cari laundry yang bisa cepat selesai, yang kalau selesai itu dikabarin, gitu-gitu kan. Kualitasnya bagus, harganya murah. Nah, itu yang saya jadikan strength. Saya analisa dulu, ada nggak laundry yang kapasitas sama seperti saya? Oke, saya cari di lingkungan saya. Terus kelemahan saya apa? Kelemahan itu SDM saya belum punya. Saya belum punya orang-orang yang bisa membantu saya mewujudkan mimpi tersebut. Gimana? Nah, lalu saya bikin strategi untuk mencari SDM. Selanjutnya, opportunity, apa keuntungan atau peluang yang bisa saya manfaatkan ketika saya membangun usaha ini. Nah, opportunity di sini, oke, keuntungannya dengan pakaian ini orang akan butuh setiap hari, butuh cepat. Nah, seperti itu. Terus ancamannya apa? Tentu banyak usaha-usaha laundry yang sama nanti sebagai pesaing. Nah, itu harus kita ukur ketika menjalankan sebuah usaha, mau kecil ataupun besar. Sehingga usaha yang kita bangun itu terkesan stabil dan tidak cepat ditutupnya. Nah, poin berikutnya, pada perusahaan multidivisi yang besar akan sering menentukan bahwa tidak terdapat satu sistem informasi tunggal yang terintegrasi, tetapi justru setiap divisi memiliki perangkat informasi sendiri. Nah, di sini tadi kita cerita
usaha yang kecil, sekarang kita cerita tentang perusahaan yang besar. Contoh kita ambil usaha perbankan. Perbankan di Indonesia itu sangat besar, punya ribuan cabang di berbagai Indonesia. Kita ambil salah satu sampelnya yang paling banyak cabangnya itu Bank BRI. Nah, terakhir bulan lalu saya main-main juga ke Bank BRI Pusat di daerah Menteng, Jalan Sudirman. Itu saya kebetulan ada teman di sana, di teleponnya main-main ke sini, kita mau merancang sebuah startup katanya, mana tahu perusahaan kamu bisa kita pakai sebagai salah satu startup BRI katanya kan. Ketika di perusahaan multi divisi ada banyak divisi-divisi di dalamnya. Divisi ini menaungi beberapa bisnis. Jadi bisnis BRI tidak hanya menaungi masalah uang saja. Di dalam BRI itu ada divisi untuk penjualan, divisi untuk kredit. Penjualan ini penjualan asuransi, kredit, dan lain-lain. Ada divisi untuk pengembangan teknologi IT-nya. Ada divisi untuk pengembangan membantu UMKM, contohnya dengan BRI Link. Jadi di BRI Link itu pendanaan, pembiayaan, belanja pulsa dan lain-lain bisa dibantu di sana. Nah, masing-masing divisi ini tidak bisa membangun sistemnya satu saja. Harus membangun sistemnya berbagai sesuai dengan kebutuhan divisinya. Kalau divisi BRI Link dia membangun sebuah platform IT untuk membantu bisnisnya. Divisi kredit dia membangun platform untuk perhitungan kredit dan kerjasama dengan developer perumahan untuk membantu perumahan rakyat gitu kan. Nah, tidak bisa sistemnya disatukan, harus dipisahkan sistem kerjanya ataupun sistem aplikasinya. Nah, jadi ada beberapa ciri bisnis yang harus kita pelajari atau yang kita pahami ketika kita mendevelop sebuah sistem informasi di dalam perusahaan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke cerita-cerita berikutnya, silahkan. Ada Pak. Ya, silahkan. Siapa namanya? Ke-mute sepertinya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ciri-ciri organisasi. Nah, ketika kita bilang dia organisasi, apa yang menandakan atau yang menentukan atau mencari yang menjadi ciri dari organisasi tersebut? Yang pertama pasti organisasi itu rutinitas dan menjalankan proses bisnis. Nah, rutinitas itu kalau ke kafe dibuka jam 7, tutupnya jam 11 malam, itu rutinitasnya kan. Kalau ada pesanan dia ini datang, itu pertama rutinitas. Ada politik organisasi. Politik organisasi ini ada setelah berapa tahun dia kerja, tentu ada karir yang ditingkatkan atau gaji yang ditingkatkan. Nah, karir di sini bisa naik jabatan atau gajinya bisa bertambah seiring perkembangan organisasinya. Terus ada budaya organisasi. Budaya ini lebih tercermin gimana karyawannya bekerja dalam organisasi. Misalnya kalau organisasi yang cukup baru, itu budayanya cepat. Kalau ada kesalahan nanti diperbaiki, seperti itu. Yang selanjutnya lingkungan dari organisasi. Lingkungan organisasi ini lebih kepada kita itu bergerak di organisasi apa, lingkungan kita seperti apa, bagaimana kita bernegosiasi atau menjalankan asosiasi dengan organisasi-organisasi dengan bisnis serupa. Nah, selanjutnya itu ada struktur dari organisasi. Setiap organisasi pasti punya struktur, mau itu yang kecil sampai yang besar. Oke, selanjutnya bagaimana sih hubungan organisasi dengan IT? Nah, ini dia. Setelah kita membahas tentang organisasi, ciri-cirinya apa, strukturnya bagaimana, apa saja yang terlibat, gimana bentuk organisasi, baru kita gimana sih hubungannya organisasi dengan IT. Pertama, perubahan teknologi membutuhkan perubahan pada siapa yang memiliki dan mengendalikan informasi. Nah,
untuk perubahan teknologi tadi, siapa yang punya informasi ini adalah data-data atau berita atau apapun yang didapatkan oleh organisasi tersebut untuk mengendalikan informasinya. Oke. Contohnya, kita adalah kafe. Gimana informasi kafe kita yang paling enak dan paling hebat di Pekanbaru ini bisa dikenal oleh masyarakat, agar masyarakat bisa datang ke kafe kita. Kita butuh yang namanya teknologi sosial media, SMS, WhatsApp, dan lain-lainnya, agar informasi yang ada di kafe kita bisa tersebar dan diketahui oleh orang atau masyarakat banyak. Itu dia. Definisi teknis dan perilaku organisasi. Teknis menunjukkan bagaimana persaingan antar perusahaan dengan menggabungkan modal, tenaga kerja, dan IT, di mana model perilaku membawa kita ke dalam perusahaan individual untuk melihat bagaimana teknologi mempengaruhi pekerjaan di dalam organisasi. Nah, dulu sebelum adanya IT, tetap cara-cara dalam bekerja menggunakan IT ini diterapkan. Contohnya dulu nggak ada komputer, pakai mesin tik, di mana informasi itu ditulis rapi dengan mesin tik. Sekarang udah ada komputer, informasinya itu bisa di print, bisa dilempar ke website, bisa diposting di mana-mana. Itu mempengaruhi dari pekerjaan di dalam organisasi, mempercepat kerja organisasi, membantu dalam pemasaran, membantu dalam menghandle klien kita atau pelanggan kita dengan menggunakan IT. Jadi zaman sekarang mau apapun usahanya tetap menggunakan IT. Termasuk itu servis sepeda motor. Jadi terakhir saya servis sepeda motor itu biasanya diantar setelah servis selesai gitu kan. Tapi belakangan ini setelah diantar, setelah diservis, mereka kirim SMS. Bagaimana Pak langganan di kami? Apakah bagus apa gitu. Jadi tetap dia sudah menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan usaha servis sepeda motornya. Jadi sampai ke bengkel pun sudah ngerti cara menggunakan IT dalam berbisnisnya, sehingga pelanggannya merasa terlayani dengan baik, sehingga berharap akan datang lagi untuk servis sepeda motornya di bengkel dia. Nah, secara gambar lebih kurang seperti ini organisasi dan teknologi, dan faktor penengahnya itu ada lingkungan, budaya, struktur, proses bisnis, politik, dan keputusan manajemen. Nah, ini faktor-faktor penengah dari organisasi dan teknologi, di mana tadi kita cerita tetap keputusan diambil manajemen tingkat atas, operasional dijalankan oleh yang berhubungan langsung sama klien atau pelanggannya. Inilah item-item yang akan digunakan. Oke, selanjutnya itu dampak sistem informasi terhadap bisnis dan perusahaan. SI telah menjadi alat yang integral, online, dan interaktif yang sangat terlibat pada kegiatan operasional suatu perusahaan. Jadi, ketika menjalankan perusahaan atau organisasi di zaman sekarang atau di saat sekarang ini, SI itu adalah alat yang paling vital. Kalau tidak ada sistem informasi, bisa jadi bisnisnya tidak berkembang sama sekali. Karena untuk mempromosikan produk perusahaan saja kita sudah pakai online. Tambah lagi Facebook sekarang mempermudah kita berjualan produk dengan marketplace-nya. Itu salah satu penerapan sistem informasi dalam pemasaran produknya. Kedua, sistem informasi mengubah ekonomi organisasi dan meningkatkan kemungkinan mengelola pekerjaan. Nah, jadi di sini ada dampak yang sangat menguntungkan organisasi ketika menjalankan sistem informasi. Dulu manajer atau owner, pemilik usaha harus datang ke usahanya untuk melihat kinerja dan keuangan usahanya. Tapi dengan menggunakan sistem informasi, maka manajer sekarang itu tidak mesti harus datang langsung ke usahanya untuk melihat perkembangan usahanya. Dia tinggal bikin sistem keuangan yang bisa dimonitoringnya secara langsung, dan
dia pasang CCTV untuk melihat kinerja dari karyawannya, serta aplikasi absensi untuk melacak atau memonitor karyawannya itu datang tepat waktu apa tidak. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya dampak SI terhadap bisnis. Pertama, pasti berdampak ke ekonomi. Pengeluaran pasti lebih ada dan pemasukan juga sesuai dengan pengeluaran. Misalnya kita beli produk-produk IT untuk menunjang sistem informasinya, itu akan berdampak untuk pemasukan kita. Oke, teknologi sistem informasi dapat dilihat sebagai faktor produksi yang dapat digantikan dengan modal dan tenaga tradisional. Nah, TI menggantikan bentuk modal seperti gedung, mesin dan tetap dan relatif mahal. TI menggantikan tenaga kerja yang historis merupakan biaya yang terus meningkat. Nah, jadi dengan adanya IT sekarang sudah menggeser beberapa pekerjaan. Ada yang join? Menggeser beberapa pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sama orang, sekarang sudah dikerjakan sama sistem informasi. Contohnya aplikasi kafe, dulu karyawan disuruh bikin laporan keuangan tiap bulan, sekarang sudah otomatis tergenerate. Karyawan yang konvensional tadi yang membuat laporannya tadi bisa dikerjakan otomatis oleh sistem. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harusnya membangun usaha itu wajib punya kantor, punya meja, punya kursi. Tapi dengan adanya IT sekarang, kita bisa kerja dari rumah, dimonitoring oleh aplikasi-aplikasi yang bisa memonitoring pekerjaan. Contoh aplikasinya seperti Trello, Jira. Nanti kalau teman-teman udah masuk dunia kerja itu pasti mengerti lah, apalagi bekerja di bidang IT yang job deskripsinya itu remote. Nah, jadi kita dimonitoring terus 24 jam. Seperti itu. Jadi bisa menurunkan biaya sewa gedung sama biaya hire orang untuk bikin laporan, karena udah otomatis sistem yang akan membangunnya otomatis. Oke. Dampak SI terhadap bisnis. Pertama, dampak organisasi dan perilaku. Teori yang berdasarkan sosiologi dari organisasi yang rumit juga memberikan beberapa pengertian mengenai bagaimana dan mengapa perusahaan berubah penerapan aplikasi IT yang baru. Nah, karena perilaku kerja dari SDM kita ketika tidak dimonitoring dengan baik oleh manajemen, maka kerjanya sedikit lalai. Jadi ada perilaku sosiologi masyarakat yang bisa kita monitoring menggunakan sistem informasi. Nah, dalam hal ini sesuai dengan perilaku masyarakatnya. Contoh kalau kita diproduksi manufaktur atau diproduksi perusahaan besar, kita monitoring pegawainya menggunakan pengawas, CCTV, fingerprint, itu tetap digunakan. Oke. Itu materi perkuliahan kita pada pagi hari ini, lebih kurang. Lanjutannya kita bahas di minggu depan. Cuman pertanyaan yang harus mahasiswa dapatkan, nah, mahasiswa harus membuat strategi yang namanya itu SWOT analysis. S sama dengan strength. Gimana caranya? Strength. W sama dengan weakness. Weakness. O sama dengan opportunity. T adalah trade. Nah, itu dia. Jadi silahkan mahasiswa minggu ini dan minggu depan
itu mencari SWOT analis dalam menjawab pertanyaan ini. Studi kasusnya itu kafe saja, studi kasus kafe. Nah, seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak.